Malam itu, Halil menyambut Zainab di pinggir pohon rindang dengan banyak hiasan bintang di sana. Lampu hias menambah gemerlap suasana. Zainab berjalan menuju tempat itu. Dilihatnya, Halil sudah melakukan effort besar untuk surprise itu. Halil memandangi Zainab dan mengatakan kata puitis. Aku menyegel namamu dalam hidupku, wanita yang cahayanya membuatku tersesat. Saat aku melihatnya, cahayamu menyinari hatiku yang lebih hitam dari malam. Dengan cahayamu, aku melangkah ke dalam cinta yang kuingat setiap hari. Saat aku semakin dekat denganmu, aku mendengar suara hatiku melantunkan kata cinta untukmu. Jika kau mendengar suara hatiku berdetak penuh cinta, kau juga akan mendengarku dengan penuh kasih dan sayang. Dengarkan aku dan cintaku. Aku ingin memilikimu hari demi hari. Aku ingin menghentikan waktu bersamamu dan menjalaninya bersamamu. Aku ingin memulai setiap hari baru bersamamu. Aku ingin mengejar apa yang belum kita jalani. Jangan percaya bintang kalau tidak mau. Jangan percaya matahari berputar jika tidak mau. Sebutlah semua kebenaran sebagai kebohongan jika kau mau. Tetapi percayalah, aku mencintaimu. Hari itu, Halil mengungkapkan kata hatinya bahwa ia sangat mencintai Zainab. Zainab berkata, "Itu sangat indah. Puisi yang kau katakan sungguh sangat indah. Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu palsu dalam hidupku. Maaf, aku sudah melihatnya. Kau Halil Firat, kau adalah hal paling palsu yang pernah kulihat di dunia ini. Jangan lakukan itu kepadaku. Apakah kau mengharapkan aku memaafkanmu karena mendekorasi pohon dan membacakan puisi romantis? Kau salah berpikir tentangku kalau begitu. Aku sudah tahu siapa dirimu. Kau memiliki banyak kepribadian, Halil. Di setiap wajah atau topeng yang kau hadirkan, ada orang lain yang telah muncul. Berapa jumlah Halil di sana? Aku tidak tahu yang mana yang asli, tetapi aku telah sadar akan sifatmu. Sejak awal aku memberimu hatiku dengan jujur. Aku mencintaimu dengan murni. Aku pikir kau sepertiku, tetapi ternyata tidak. Kau penuh topeng kepalsuan." Halil berkata, "Ya, memang aku mengakui diriku datang ke sini awalnya untuk membalas dendam, tetapi kau bukan bagian dari rencanaku. Aku mencoba lari darimu saat itu. Aku juga ingin menolakmu, namun aku tersesat di dalam dirimu dan cintamu. Tetapi pada akhirnya, aku kehilangan hatimu." Zainab berkata, "Aku tidak percaya apapun yang kau katakan lagi. Kau merencanakan setiap langkah yang kau ambil, termasuk sebelum kau datang ke sini. Bahkan saat kau bertemu denganku, suatu kebetulan aku bisa bertemu denganmu. Nasib mempertemukan kita. Mungkin kau mempekerjakan orang-orang itu untuk menyebabkan diriku terjatuh. Kemudian secara kebetulan kau ada di sana pada saat itu juga. Kau datang menyelamatkanku seperti pangeran tampan dalam dongeng." Halil berkata, "Kita bertemu secara kebetulan. Kau adalah orang asing bagiku. Aku bahkan tidak tahu kau berasal dari keluarga Aslani." Zainab berkata, "Tidak, itu bohong. Kau telah berbohong. Betapa bodohnya aku. Sama seperti bintang-bintang di pohon ini yang menipu. Begitu pula dengan cintamu. Tetapi sekarang sudah berakhir. Kau tidak perlu lagi membodohi Zainab yang naif. Karena kau telah membunuhku. Kau menjebakku dalam kegelapan dan aku akan meninggalkanmu dalam ketidakpastian. Biarkan aku pergi." Halil mengatakan, "Hentikan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Segala sesuatu yang terjadi antara dirimu dan diriku adalah fakta dan nyata. Senyawa udara di paru-parumu, senyawa pohon tempat kau bersandar adalah milik kita. Apakah kau mengerti?" Tatap mataku Zainab. Zainab berkata, "Apakah kau sudah selesai dengan kata-kata bohongmu? Aku tidak akan pernah menjadi seperti itu dalam kehidupanmu. Biarkan aku pergi." Halil mengatakan, "Dengarkan aku dulu, lalu pergilah jika kau mau. Kau mengatakan kepadaku, ada hal lain di setiap wajahku, ada kepalsuan, bahkan topeng di wajahku.
Aku memang seperti itu. Aku sama terlukanya denganmu. Setiap luka akan terkelupas secara terpisah setiap kali kau tenggelam semakin dalam. Kau lebih banyak melarikan diri dari cintamu itu. Kau semakin menghilang nantinya. Kau akan pergi begitu jauh, sehingga tidak ada yang bisa menemukanmu. Dan kemudian seseorang akan datang. Kau terjebak dalam orang itu dan menyerahkan diri kepada mereka. Zainab mengatakan, kau ingin dimengerti, tetapi itu tidak mudah. Hatimu membatu, sebuah dinding batu. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Halil berkata, kecuali satu orang, itu adalah dirimu. Kau merobohkan tembok itu. Kini hatiku terbuka untukmu, untuk cintamu. Dan inilah aku sejatinya. Hari ini berilah aku kesempatan. Zainab berkata, tidak. Tidak ada lagi hubungan antara kita sekarang. Biarkan aku pergi. Tidak ada kesempatan untukmu. Halil mengatakan, berikan aku kesempatan. Berikan aku kesempatan untuk menebus semua dosaku. Biarkan aku mengganti semua yang hilang dari kita. Zainab mengatakan, itu tidak mungkin. Luka yang kau timbulkan tidak dapat diperbaiki. Aku berharap aku bisa melakukan semua yang aku impikan bersamamu dulu. Tetapi sekarang aku tidak bisa. Lepaskan tanganmu dariku. Halil berkata, hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Cinta adalah kebenaran terbesar. Apakah kalimat ini terdengar familiar bagimu? Ini adalah kata-katamu sendiri. Zainab mengatakan, itu yang kau katakan sekarang. Zainab sudah pergi. Ia sudah meninggal karena orang yang paling ia cintai telah menyakitinya, yaitu dirimu. Ia merasakan sakitnya jauh di lubuk hatinya. Ternyata aku termasuk orang yang tidak bisa memaafkanmu. Zainab kemudian pergi dari sana, menyisakan kecewa, luka, dan sakit hati kepada Halil. Adegan berlanjut saat Halil membawa Zainab pergi ke kamarnya. Keluarga mengetahui dengan hubungan Halil dan Zainab yang renggang. Nenek kemudian berinisiatif untuk menyatukannya. Tampak saat itu nenek mendudukkan keduanya di pinggir ranjang. Nenek berharap malam ini mereka menyudahi pertengkaran dan menikmati malam bersama. Saat nenek pergi, tangan mereka masih saling berpegangan. Ego keduanya yang tidak mau memaafkan membuat mereka ribut lagi. Zainab melepas tangannya dan pergi. Ia lalu membuat sekat kamar tidur agar Halil tidak tidur seranjang dengannya. Mereka sama-sama tidak bisa tidur. Mereka justru membayangkan satu sama lain. Mereka nampak mulai mesra. Halil memeluk Zainab dan membaringkan kepala Zainab dalam pangkuannya. Itu adalah khayalan dari Zainab. Sementara Halil juga mulai membayangkan Zainab di sisinya. Ia memeluk Zainab saat itu. Keduanya kemudian tersadar ternyata hanya khayalan saja. Malam pengantin itu masih belum terlaksana karena salah paham di antara mereka. Mereka sebenarnya difitnah oleh keluarga mereka yang benci akan cinta keduanya. Saat itu, Zainab terbakar amarah karena merasa Halil menikahinya dengan tipu daya. Ia sangat benci Halil telah membohonginya, padahal tidak. Halil sudah melupakan dendamnya dan kini ia benar-benar mencintai Zainab. Namun Zainab tak melihat kesungguh-sungguhan cinta Halil. Ia saat itu keluar dan membakar semua kenangan cinta yang diberikan oleh Halil. Halil datang dan berkata, jangan lakukan itu Zainab. Apa yang telah kau lakukan? Zainab berkata, saat kau menyembunyikan kebenaran dariku dan membuatku mempercayai kebohonganmu, segala sesuatu tentang kita di hatiku terbakar menjadi abu. Aku tidak membutuhkan petunjuk lagi, karena kau tidak lagi berada di tempat yang aku inginkan. Tidak ada masa lalu dan masa depan bagi kita. Kau membakar semuanya sebelum aku melakukannya hari ini. Inilah tugasku membakarnya sekarang. Jadi, biarkan segala sesuatu tentang kita terbakar menjadi abu. Halil melihat ke semua barang yang terbakar itu. Apakah kau akan menunggu sambil semuanya terbakar menjadi abu? Demikian tanya Zainab. Halil merenung dan mengambil korek api. Ia lalu meminta Zainab memegangnya. Ayo bakar aku juga Zainab. Jika kau ingin membakar segalanya di antara kita, bakar aku juga. Lakukan Zainab. Apakah kau belum mengerti? Tidak ada di dunia ini yang bisa menghancurkanku seperti rasa sakit saat melihat matamu. Halil terus memaksa Zainab dan menyakiti tangannya. Zainab berkata, itu justru menyakitiku juga. Mengapa kau tidak mengerti? Apapun yang kulakukan, aku tidak bisa tenang. Kau mengubah mimpiku menjadi mimpi buruk. Kau membakar hubungan kita. Jadi aku ingin segala sesuatu tentang kita terbakar menjadi abu.
Amarah Zainab boleh saja meledak-ledak, amarah dan ego Halil boleh saja membelenggunya, namun namanya cinta selalu saja dapat membungkus semuanya itu menjadi sebuah rasa memiliki satu sama lain. Api amarah itu menjadi cair, ego tinggi itu menjadi luluh saat keduanya kemudian menyadari akan cinta mereka dan melanjutkannya di atas ranjang pengantin. Sontak saja hangatnya asmara keduanya mampu mengalahkan semua kesalahpahaman itu, dan pada akhirnya cinta mereka menyatu kuat dalam bingkai hubungan intim dan penuh keromantisan.